Halo semuanya, today kita akan mempelajari tentang jenis-jenis entalpi reaksi. Yuk, kita kenalan apa sih itu entalpi reaksi? Seorang ilmuwan asal Jerman, Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz, mengusulkan istilah entalpi untuk menyatakan jumlah energi pada tekanan tetap. Entalpi reaksi adalah entalpi yang menyertai seluruh reaksi. Perubahan entalpi bergantung pada keadaan awal dan akhir reaksi, bukan pada tahapan jalannya reaksi. Berdasarkan jalannya reaksi, entalpi reaksi terbagi menjadi 8 jenis. Yang pertama yang akan kita bahas adalah entalpi pembentukan. Entalpi pembentukan merupakan entalpi yang dibutuhkan atau dilepaskan pada pembentukan satu mol senyawa dari unsur-unsurnya. Perubahan entalpi pembentukan standar atau yang biasakan dilambangkan dengan delta HF adalah perubahan entalpi pembentukan yang dilakukan pada keadaan standar, di mana keadaan standar itu artinya berada pada suhu 25 derajat Celcius dan pada tekanan 1 atm. Contohnya, pada pembentukan amonia. Pada reaksi tersebut, untuk membentuk 2 mol gas amonia, NH3 terjadi pelepasan kalor sebanyak 92 kJ. Dengan demikian, untuk membentuk 1 mol gas amonia akan terjadi pelepasan kalor sebesar 92 dibagi 2 kJ atau sebesar 46 kJ. Yang kedua, entalpi penguraian. Entalpi penguraian adalah entalpi yang dibutuhkan atau dilepaskan pada penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsur penyusunnya yang diukur pada keadaan standar. Nah, apabila pengukuran perubahan entalpi penguraian dilakukan pada keadaan standar, yakni pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atm, maka perubahan entalpi tersebut dinamakan perubahan entalpi penguraian standar atau delta H derajat D. Kenapa dilambangkan dengan seperti itu? Karena dalam bahasa Inggris, penguraian ialah decomposition. Jadi, dilambangkan dengan delta D. Nah, pada contoh reaksi, pada reaksi tersebut untuk menguraikan 2 mol uap air atau H2O dibutuhkan kalor sebesar 485,6 kJ. Dengan demikian, untuk menguraikan 1 mol uap air, maka besar kalor tadi kita bagi menjadi 2, yakni 485,6 kJ dibagi 2, sehingga dapatlah 242,8 Joule. Artinya, dalam 1 mol penguraian H2O membutuhkan kalor sebesar 242,8 kJ. Yang perlu diingat di sini ialah entalpi penguraian atau reaksi penguraian adalah kebalikan dari reaksi pembentukan. Sehingga apabila perubahan entalpi pada pembentukan bertanda negatif, maka untuk entalpi atau perubahan entalpi penguraian bertanda positif. Persamaan termokimia pada entalpi penguraian, yang pertama kita tulis ialah senyawa atau senyawa kompleks yang terbentuk terurai menjadi unsur-unsur penyusunnya. Sedangkan pada persamaan termokimia entalpi pembentukan, yang pertama kita tulis ialah unsur-unsur penyusunnya dulu, kemudian barulah senyawa atau senyawa kompleks yang terbentuk. Yang ketiga, entalpi pembakaran. Entalpi pembakaran adalah entalpi yang dibutuhkan atau dilepaskan pada pembakaran sempurna 1 mol zat yang diukur pada keadaan standar. Apabila pengukuran perubahan entalpi pembakaran dilakukan pada keadaan standar, yakni pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atm, maka disebut perubahan entalpi pembakaran standar. Dikarenakan pada bahasa Inggris pembakaran ialah combustion, sehingga lambang entalpi pembakaran ialah delta C. Pada contoh reaksi pembakaran, untuk membakar sempurna 2 mol metanol atau CH3OH
menghasilkan kalor sebesar 1277 kJ. Pada pembakaran 1 mol metanol akan menghasilkan kalor sebesar 1277 dibagi 2 atau sebesar 638,5 kJ. Karena persamaan termokimia tersebut pembakaran sempurna, maka disimpulkan perubahan entalpi pembakarannya ialah sebesar 638,5 kJ per mol. Artinya, untuk melakukan pembakaran sempurna 1 mol metanol diperlukan kalor sebesar 638,5 kJ. Yang keempat, entalpi penetralan. Entalpi penetralan adalah entalpi yang dibutuhkan atau dilepaskan pada penetralan 1 mol asam oleh basa atau 1 mol basa oleh asam yang diukur pada keadaan standar. Apabila pengukuran perubahan entalpi penetralan dilakukan pada keadaan standar atau pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atm, maka disebut perubahan entalpi penetralan standar. Dikarenakan penetralan dalam bahasa Inggris ialah neutralization, maka dilambangkan dengan delta Hn. Pada contoh reaksi penetralan, untuk menetralkan 2 mol NaOH yang merupakan senyawa basa membutuhkan 1 mol H2SO4 yang merupakan senyawa yang bersifat asam dengan menghasilkan kalor sebesar 200 kJ. Dengan demikian, perubahan entalpi penetralan NaOH sebesar 200 kJ dibagi 2 mol sama dengan 100 kJ per mol. Sedangkan penetralan H2SO4 sebesar 200 kJ per 1 mol, hingga menghasilkanlah 200 kJ per mol. Jadi, untuk menetralkan 1 mol NaOH diperlukan 100 kJ per mol atau 100 kJ. Sedangkan untuk penetralan H2SO4 1 mol dibutuhkan kalor sebesar 200 kJ. Yang kelima, entalpi penguapan. Entalpi penguapan adalah entalpi yang dibutuhkan atau dilepaskan pada penguapan sebesar 1 mol zat dalam fase cair menjadi fase gas yang diukur pada keadaan standar. Apabila pengukuran perubahan entalpi penguapan dilakukan pada keadaan standar atau pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atm, maka disebut perubahan entalpi penguapan standar. Penguapan dalam bahasa Inggris ialah vaporization, sehingga dilambangkan dengan delta H. Pada proses penguapan 1 mol H2O dalam fase cair menjadi fase gas, dibutuhkan kalor sebesar 44 kJ, sehingga perubahan entalpi penguapan sebesar 44 kJ per mol, atau dalam 1 mol dibutuhkan sebesar 44 kJ. Ingat saja, entalpi penguapan ini berkaitan dengan perubahan fisik dari suatu zat. Penguapan artinya perubahan fisik dari cair menjadi gas, sehingga entalpi penguapan ialah entalpi yang diperlukan untuk melakukan penguapan sebesar 1 mol dalam fase cair menjadi fase gas. Yang keenam, entalpi peluburan. Entalpi peluburan ialah entalpi yang dibutuhkan atau dilepaskan pada pencairan 1 mol zat dalam fase padat menjadi fase cair, yang diukur pada keadaan standar. Apabila pengukuran perubahan entalpi peluburan dilakukan pada keadaan standar atau pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atm, maka disebut perubahan entalpi peluburan standar. Peluburan dalam bahasa Inggris ialah fusion, sehingga dilambangkan dengan delta H, fuse. Pada proses peluburan 1 mol H2O dari fase padat atau dilambangkan dengan S itu artinya solid, menjadi fase cair atau dilambangkan dengan L, liquid, dibutuhkan kalor sebesar 6,7 entalpi penyubliman. Entalpi penyubliman adalah entalpi yang dibutuhkan atau dilepaskan pada penyubliman sebanyak 1 mol zat dalam fase padat menjadi fase gas yang diukur pada keadaan standar. Apabila pengukuran perubahan entalpi penyubliman dilakukan pada keadaan standar atau pada suhu
25 derajat Celcius dan tekanan 1 atm, maka disebut perubahan entalpi penyubliman standar. Penyubliman dalam bahasa Inggris ialah sublimation, sehingga dilambangkan dengan delta H sub. Pada proses penyubliman 1 mol H2O dari fase padat atau solid menjadi fase gas, dibutuhkan kalori sebesar 50,1 kJ. Yang terakhir, entalpi pelarutan. Entalpi pelarutan adalah entalpi yang dibutuhkan atau dilepaskan pada pelarutan 1 mol zat terlarut yang diukur pada keadaan standar. Apabila pengukuran perubahan entalpi pelarutan dilakukan pada keadaan standar atau pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atm, maka disebut perubahan entalpi pelarutan standar atau dilambangkan dengan delta H soft. Pada proses pelarutan 1 mol HCl dari fasa gas menjadi fasa larutan menghasilkan kalor sebesar 75,14 kJ.